Shalom saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Saya mau baca dari ayat 45 sampai 52. Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52. Satu perikop ini hanya terdapat di Injil Yohanes. Di ketiga Injil lain, Matius, Markus, Lukas, tidak ada perikop ini. Makanya kitab Injil Yohanes tidak masuk dalam kategori Injil-Injil sinopsis. Injil-Injil yang bersinopsis atau yang bersamaan kisahnya hanya 3, Matius, Markus, Lukas. Makanya dalam Matius, Markus, Lukas, kalau ada kisah-kisah yang diceritakan Matius, itu juga biasanya diceritakan di Injil Markus dan Lukas, dan begitu sebaliknya. Itu yang disebut Injil-Injil yang bersinopsis. Injil-Injil yang mengkisahkan hal yang sama, yang mirip, tetapi di dalam perspektif atau sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain soal penekanannya. Karena setiap penulis Tuhan berkarya supaya menampilkan dan melengkapi satu dengan yang lain. Yang tidak ada di Matius, yang tidak ada di Markus, yang tidak ada di Lukas, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, pada Injil Yohanes ini agak spesial karena hampir 85% Injil ini, semua yang ditulis di sini, di kitab yang lain, di Matius, Markus, Lukas, tidak ada. Nah, itu berarti kisah ini unik, tersendiri. Dan itu sebabnya Injil Yohanes juga ada melengkapi seluruh kisah tentang Yesus Kristus ketika dia berkarya di muka bumi ini. Baik saudara-saudara yang kasih, kita baca bersama ya, supaya kita punya pengalaman membaca ayat-ayat firman Tuhan secara bersama-sama. Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52, dalam judul perikopnya, Yesus dibela oleh Nikodemus. Judulnya apa saudara? Yesus dibela oleh Nikodemus. Nikodemus bela Yesus. Anda bagaimana? Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita baca ayat 45 sampai 52. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin. Saudara, sebenarnya perikop ini dia harus ditahu latar belakang munculnya perikop ini dari perikop sebelumnya, supaya saudara mengetahui kisahnya. Kenapa terjadi percakapan seperti ini? Ya, walaupun saudara-saudara, kalau kita mau tarik atau mengambil yang namanya pokok pikiran dari perikop ini, tentu saya secara pribadi telah meneliti dan menentukan ayat 51 inilah pokok pikiran dari perikop ini. Kalau saya baca ulang begini,
apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Gitu. Karena pada perikop ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merupakan elit agama ketika itu. Ingat, Yahudi adalah agama terbenar dan satu-satunya di waktu itu. Diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain yang punya kepercayaan paganisme, penyembahan berhala. Sehingga di dalam tatanan beragama Yahudi ini ada pemimpin-pemimpin agama. Itu yang saya bilang tadi, elit agama. Kenapa saya katakan elit agama? Karena pemimpin-pemimpin agama ini di kalangan Yahudi itu adalah orang-orang yang menentukan. Mereka adalah para decision maker. Nah, kenapa saya katakan pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin-pemimpin agama atau elit agama? Karena memang di dalam agama Yahudi itu terdapat banyak masyab, aliran. Jadi tidak boleh ada cuma satu pemimpinnya. Misalkan orang Saduki, ada pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Orang-orang Farisi nggak punya kedaulatan, nggak punya kekuasaan untuk mengatur orang-orang yang berkepercayaan atau bermasyab Saduki. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara. Orang-orang Saduki nggak bisa menghakimi atau memberikan penilaian-penilaian yang berdampak hukum kepada orang-orang Farisi. Belum lagi orang-orang zelot, belum lagi ada percampuran antara agama dan politik dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam agama Yahudi itu terpolarisasi juga masalah-masalah teologi. Teologi ini bicara tentang penafsiran masing-masing terhadap hukum Taurat dan tradisi-tradisi nenek moyang yang dibangun oleh bangsa ini dan kemudian mengkristalisasi menjadi dogma teologi pada agama Yahudi ini. Makanya bicara pemimpin-pemimpin Yahudi itu kolektif. Nah, saudara, di antara mereka semua ini ada seorang yang namanya Nikodemus yang merupakan pemimpin agama Yahudi. Artinya dari pemimpin-pemimpin yang lain, dia pemimpin utamanya, pemimpin agama Yahudi, saudara-saudara yang kekasih. Nah, tapi walaupun dia boleh dikata, kalau dalam level kita sekarang beragama misalkan ya, sebagai apa ya kalau bilang agama Yahudi, kalau sinode cuma satu masyab Pak. Ya, misalkan sinode Protestan lah kalau kita bicara, ya Protestan, Pantekosta, Karismatik gak masuk gitu. Tapi ini seluruh aliran dia ketuanya. Ya mungkin levelnya kalau bilang ketua PGI juga enggak, karena ketua PGI hanya mencakup 78 gereja mainstream Protestan, tapi tidak mengayomi PGPI. Ada PGPI, ada Pantekosta lagi nih. Ada Injili lagi, ada 8 aras nasional Pak. Nah lalu siapa kita mau? Ya paling Dirjen Bimas Kristen kali ya, yang mengayomi semua. Tapi kan Dirjen Bimas Kristen ini pemerintah, aparatur itu. Nah sedangkan dalam konteks agama Yahudi ini tidak ada unsur pemerintahan politis di situ. Tetapi juga tidak bisa kita bilang begitu sepenuhnya, karena para elit agama Yahudi ini juga punya kiprah dan punya pengaruh di dunia politik Romawi ketika itu yang sedang menguasai mereka. Daripada kita pusing soal itu, saudara-saudara, saya cuma mau kasih tahu bahwa kita berbicara tentang perspektif Yahudi terhadap Yesus, saudara-saudara. Supaya saudara juga tahu, ternyata sudah dari dulu ada perdebatan yang hebat di kalangan orang beragama tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Nah, di dalam kekristenan pun begitu saat ini. Ya. Saudara-saudara, kita baca dulu Yohanes pasal 7 ayat 37
saya mau ajak saudara lihat itu, saya baca, saudara amati baik-baik. Karena saya bilang tadi kita mesti baca lagi satu perikop sebelumnya untuk kita memahami secara keseluruhan maksud dari perikop ini. Nanti bagian terakhir saya berikan satu kesimpulan indah buat saudara. Inilah pesan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita bawa dalam kehidupan kita di hari-hari ke depan sepanjang minggu ini. Oke. Judul perikopnya air sumber hidup. Air sumber hidup. Ya. Jadi ada air yang bukan sumber hidup, tapi ini kita bicarakan air yang menjadi sumber hidup. Gitu ya. Oke. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Apa kata orang banyak? Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Siapa yang mereka maksud, saudara-saudara? Ya Yesus. Pasti bukan Nabi Saul. Ya, pasti Yesus yang dibicara sini, karena nggak ada bicara nabi yang akan datang setelah Yesus, nggak ada. Ya, 42. Karena kitab ayat 41 yang lain berkata, "Ini Mesias. Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Nah, baru masuk di ayat itu. Ya, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Nah, jadi ini ada penjaga-penjaga yang diutus oleh elit-elit agama untuk menangkap Yesus. Gitu. Tapi ternyata saudara-saudara, mereka tidak bisa bawa Yesus karena mau pegang Yesus saja mereka sungkan. Mau menangkap Yesus, waduh, karena orang ini wibawanya beda, cara berkata-katanya beda. Makanya lihat komentarnya ayat 46. Penjaga itu berkata begini, jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Istilahnya kalau mau pakai gaya bahasa dan mimik kita, beda banget. Ini orang lain, cara bicaranya beda. Yang kita dengar perintah tangkap, karena itu Yesus berbahaya. Yesus itu sesat, Yesus itu bidat, penjahat, hati-hati. Ya, tangkap dia, bawa kita hukum. Tapi orang yang disuruh menangkap Yesus, para penjaga ini, ketika dia mau menangkap Yesus, dia lihat Yesus sedang mengajar kepada orang banyak. Yesus berbicara dengan penuh kasih, lemah lembut namun tegas, dan perkataan-perkataannya itu sangat menggetarkan hati dan mengagumkan semua orang, termasuk penjaga yang diutus untuk menangkap Yesus. Perkataannya bilang, belum pernah ada orang yang bicara seperti dia. Ya, kalau orang timur bilang begini, "Beta sih pernah dengar orang bicara seperti Pak Tuai. Luar biasa. Dia pun kata-kata itu
menggetarkan hati, lebih kuat dari jatuh cinta. Oh my God. Jadi saudara-saudara, itu yang membuat mereka akhirnya melawan perintah. Saya punya istilah, penjaga ini mestinya melaksanakan perintah toh. Tangkap Yesus, bawa Yesus untuk diadili, untuk dipenjarakan. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Yang ditugaskan ini, jangankan mau tangkap, mau menyentuh dia, mau pegang aja, nggak berani karena ada wibawa ilahi yang menyertai dia yang diurapi. Karena Yesus itu punya salah satu gelar Mesias. Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunaninya, Mesias dalam bahasa Ibrani. Dua kata ini sebenarnya cuma berbeda asal kata, tapi pengertiannya sama. Dia yang diurapi. Dan kalau bicara Mesias, dia yang diurapi berdasarkan nubuatan para nabi, itu pastilah bicara YHWH, Tuhan Allah yang sudah berjanji akan datang untuk menjadi penebus dan penyelamat umatnya. Sedangkan kalau Yesus bergelar Kristus, itu berbicara tentang janji itu sudah digenapi. Sang Mesias, dia yang diurapi itu sudah ada di depan kita. Dialah Kristus atau Mesias itu. Itu kata Kristus dari bahasa Yunani bicara konteks Yesus sebagai Mesias sudah ada di depan mata mereka, bukan lagi janji. Makanya pakai Kristus, saudara-saudara. Tapi sama. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, dia yang diurapi ini, hamba yang diurapi, hamba yang ditugaskan, hamba yang memang datang dengan misi khusus, misi penyelamatan umat manusia dari ancaman kematian karena dosa, karena upah dosa adalah maut. Nah, Tuhan tidak mau orang berdosa mati dalam dosanya. Yang Tuhan kehendaki supaya orang-orang berdosa itu bertobat dan mereka diselamatkan. Tapi banyak orang ingin yang berdosa, yang jahat itu mati, bunuh aja. Orang jahat seperti begini tidak pantas hidup, matiin aja. Itu nafsu setan. Karena Tuhan mau penjahat itu diselamatkan. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Ya, itu Tuhan punya mau, makanya Tuhan Alkitab itu beda. Saudara-saudara, dia mengasihi orang berdosa walaupun dia membenci dosanya. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Sehingga berita baiknya, dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, ada pengharapan besar. Siapapun Anda, asal Anda mau bertobat, tersedia pengampunan yang limpah. Ya, karena apa? Manusia butuhkan itu, pengampunan dan penerimaan kembali. Seperti anak yang hilang, dia sadar dia kembali kepada bapaknya. Seorang bapak sejati, walaupun anaknya nakal bukan main, ya, tetapi dengar kabar dia menderita, susah, seorang ayah akan berkata, Tuhan tolong dia. Kalau Tuhan berkenan, pertemukan kami kembali. Saya merindukan dia. Anak itu sadar, bertobat kembali. Bapaknya bikin pesta. Saya punya anak sudah mati tapi hidup lagi. Dia hilang namun mujizat terjadi, dia kembali lagi. Padahal ini anak bandelnya bukan main. Nakalnya bukan main. Tapi yang namanya anak seperti itu. Ya walaupun nanti ada yang cemburuin juga. Kok papi bikin pesta buat dia padahal ini badian banget, nakal banget. Uang dia habis-habisin di sana segala macam, main judi segala macam. Kok dia diampuni sih? Saya enggak pernah dikasih bikin pesta. Anak sulung kan bicara gitu kan? Terus papinya bilang, kan kau dengan papi, semua yang papi miliki kau punya. Kenapa harus ada pesta? Ya, orang yang salah paham akan berkata begini, kalau begitu saya ikut dia punya jejak aja. Saya bikin kacau di luar, pulang jadi dapat pesta kan. Ini pemikiran sesat.
Karena apa? Pikirannya pesta melulu. Keuntungan pribadi, jasmani, daging. Dia nggak memahami hak waris sebagai anak. Ya, saya mau katakan kalau Anda bisa menyelami anak yang hilang ini lalu kembali, di hati mereka, di hati dia akan berkata, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Saya selama ini menghabiskan waktu di luar rumah Bapakku dan melakukan hal-hal jahat. Saya menyesali semua yang telah saya lakukan. Dan satu hal yang kurindukan saat ini, hanyalah ingin dekat dengan Bapa. Itu pengalaman dari anak yang hilang sampai memotivasi dia ingin kembali ke rumah bapaknya. Tapi beda dengan yang tinggal di rumah yang gak pernah keluar ini. Dia bilang begini, enak banget loh, udah kemana-mana, ya ngabisin duit, ngabisin harta, ya nanti udah gembel lu, baru ingat rumah, pulang, dibikinin pesta lagi, enak banget, gue juga pengen begitu. Dia belum rasa, ini anak karena mujizat ini bisa kembali. Kalau enggak dia bisa hilang, mati selamanya. Dia pikir hidup di dunia, menikmati kenikmatan dunia, mewah dan segalanya, menghambur-hamburkan keinginan daging atau hidup dalam keinginan daging itu enak. Enggak, saya mau katakan hati-hati loh. Maut itu. Ya, kalau orang bisa kembali itu anugerah. Kalau Anda bisa bertobat. Karena ketika Anda terjun ke dunia, hidup dalam dosa, kedagingan, itu Anda dalam kuasa setan, saudara-saudara. Untung kalau Anda masih bisa balik. Dalam pengertian Anda mau berseru kepada Tuhan. Tapi kalau pikiranmu sudah dikacaukan setan juga dan kau tidak ingat pulang dan kau mati dalam dosamu, cilaka. Bisa paham saudara-saudara? Jadi kalau Anda tidak punya pengalaman-pengalaman hebat, spektakuler, dulu pernah nakal, bandel, orang baik-baik tapi tetap ada di rumah Tuhan, di dalam Tuhan, dalam ibadah, bersyukurlah, gak usah mimpi untuk mengalami pengalaman-pengalaman spektakuler dari pendosa-pendosa berat yang kemudian anugerah bertobat gitu. Jangan. Ya, setiap orang Tuhan izinkan punya perjalanan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu yang saya bilang tadi. Anak yang hilang ini kalau mau dikatakan, waduh, dia juga menyesal keluar dari rumah dan menghabiskan harta benda, untung dia bisa kembali. Ya. Jadi saudara, apapun keadaanmu sekarang, maksud saya, bersyukurlah engkau ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Karena banyak orang gak bisa kembali, saudara-saudara. Nah, berkaitan dengan hal ini, saudara, banyak orang merasakan kehausan rohaninya. Dia haus, tapi dia gak tahu bagaimana memenuhi kehausan itu. Sehingga saudara-saudara, dia mencari pengalaman-pengalaman dunia untuk memenuhi dahaganya. Karena masalah spiritual ini harus diisi. Tapi kalau salah isi, hati-hati saudara. Ya, banyak orang akhirnya terjebak pada okultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Tapi Yesus bilang, datanglah kepadaku engkau yang haus. Aku akan memberikan kau minum. Tapi bukan minuman biasa, air yang mendatangkan hidup yang kekal. Dan kalau kau minum air yang kuberikan, akan mengalir dalam dirimu aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh. Roh Kudus akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, datang kepadanya untuk memuaskan dahaganya. Saudara-saudara. Nah, perkataan-perkataan ini mengagumkan penjaga-penjaga yang gak pernah dengar pemimpin-pemimpin agamanya, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, pokoknya pemimpin agama Yahudi, gak pernah dia dengar mengajarkan tentang hal-hal yang memberikan harapan dan memberikan kehidupan. Justru mereka dengar perkataan-perkataan yang menggetarkan hati, perkataan-perkataan yang luar biasa indahnya, punya pemahaman-pemahaman yang hebat, merubah paradigma. Itu pada Yesus yang dianggap sesat oleh pemimpin-pemimpin agama ketika itu. Bisa paham saudara-saudara? Ya, kadang-kadang seperti itu. Banyak orang tersugesti dengan pernyataan-pernyataan elit-elit agama. Saya nggak bicara Kristen saja, semua agama. Lihat,
Tokoh-tokoh agama yang dikultuskan itu kadangkala bicaranya seperti Tuhan. Jadi orang awam, semua orang beragama itu kalau dengar pemimpin agamanya, pemuka agamanya berbicara, mereka seperti kerbau dicocok hidung. Walaupun kadangkala nggak masuk akal. Bayangkan kalau ada pemimpin agama yang mengatakan, kalau engkau mau mati secara syahid, ya ledakkan dirimu, maka engkau dapat surga dengan penuh kenikmatan bidadari misalkan. Ya. Orang nggak mengkaji dengan akal sehat. Karena ini pemimpin agama yang bicara nggak mungkin bohong, bisa paham? Ya, ini bukan baru terjadi pada agama-agama sekarang, saudara-saudara. Dulu-dulu sudah terjadi. Semua orang harus percaya Yesus. Bagaimanapun caranya, Alkitab bilang paksalah mereka dari jalan-jalan masuk supaya rumahku dipenuhi. Ada yang pegang ayat ini lalu membangun seruan crusade. Kalau mereka tidak mau hukum, semua harus jadi Kristen. Apa yang terjadi, saudara? Untuk mengkristenkan orang dengan paksaan, dengan ancaman, dengan memakai tangan kekuasaan, terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Kristen. Kenapa? Himbauan agama. Himbauan pemuka, bukan himbauan agama. Karena Kristen tidak mengajarkan begitu. Tapi elit-elit agama yang menyalahpahami ayat-ayat tertentu, lalu memanipulasi untuk kekuasaannya. Saudara tahu, itu bahayanya. Agama lebih berbahaya dari partai politik. Kalau agama itu dipimpin oleh orang-orang yang haus kekuasaan dan haus pengakuan duniawi. Haus popularitas. Tapi kalau dia haus kebenaran, air kehidupan, aman agama itu. Bisa paham ya? Nah, saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah solusi bagi dunia. Ya, apapun persoalan manusia, persoalan jasmania, persoalan jiwania, persoalan rohania, Yesus jawaban untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Itu sebabnya saya suka katakan, yang dunia butuhkan Yesus. Tapi kadangkala ego organisasi gereja itu mengatakan seolah-olah gereja yang paling dibutuhkan dunia. Saya bilang tidak. Gereja tanpa Yesus itu tidak ada ubahnya dengan semua organisasi-organisasi masyarakat manusia. Ya. Makanya gereja yang tidak menginjil, gereja yang tidak mengutus penginjil, gereja yang tidak melakukan pekabaran Injil, itu gereja yang mati. Kenapa? Karena gereja itu bertugas untuk apa? Menyodorkan Yesus kepada dunia. Gereja bertugas menyediakan Yesus bagi dunia. Gereja adalah agen keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Makanya saudara-saudara yang kekasih, gereja tidak bisa membanggakan diri pada dirinya sendiri. Gereja harus bangga kalau dia menjadi media Yesus dihadirkan bagi dunia. Kalau saya mau personifikasikan gereja seperti Maria, ya, Tuhan pakai Maria, kandungannya untuk apa? Menghadirkan Allah dalam rupa manusia. Ya, Kristus dihadirkan oleh seorang perawan suci. Begitupun gereja mestinya sebagai perawan suci yang menghadirkan Kristus yang akan menyelamatkan dunia. Tapi akhir-akhir ini gereja ribut dengan posisi siapa yang akan jadi ketua sinode, siapa yang akan jadi ketua PGI, siapa yang akan jadi ketua Aras Nasional, dan tugas penting untuk memberitakan Injil terabaikan. Dana sinode lebih besar dipakai untuk apa? Mempersiapkan kepemimpinan sesi kedua.
Halo. Dana sinode dihabiskan hanya untuk popularitas sang pemimpin baru. Tapi pekabaran Injil diabaikan. Bahkan ketika ada yang mengabarkan Injil, gereja marah. Pakai hikmat. Jangan sembarang bicara Yesus kepada orang lain. Orang-orang itu kan sudah beragama. Jangan bikin kacau, bror. Jadi dia bilang, pakai hikmat dong. Kita orang Kristen pakai hikmat. Saya bilang itu bukan hikmat. Itu nyali pengecut. Kenapa? Kalau bicara hikmat, orang larang kita memberitakan Injil, mengancam kita untuk memberitakan Injil. Tidak boleh memberitakan Injil. Pakai hikmat artinya begini. Oke. Dengan cara yang dia tidak setuju dan mengancam kita untuk melakukan kekerasan terhadap kita, maka saya akan rubah caranya. Tapi pemberitaan Injil tidak boleh berhenti, jalan terus. Hanya kita lebih kreatif memberitakan Injil yang tidak lagi masuk dalam area larangannya. Halo, bisa paham? Kalau yang dibilang hikmat itu, bror, saya dilarang memberitakan Injil dengan cara ini, oke? Tapi saya punya 1001 cara lain untuk tetap Injil harus diberitakan. Tidak boleh berhenti. Itu yang dibilang hikmat. Hikmat itu bukan memberhentikan pemberitaan Injil. Kalau orang bilang pakai hikmat, bro. Saya pernah bertanya dengan seorang pemimpin, salah satu pemimpin, Pak Yosua. Saya tahu kemana arah bicaranya. Pak Yosua, ini banyak sekarang orang-orang beritakan Injil tapi nggak pakai hikmat. Saya balik bertanya dong, yang Bapak maksud harus berhikmat dalam memberitakan Injil itu bagaimana? Ya jangan dong kalau memberitakan Injil kepada orang yang punya agama itu. Terus kepada siapa berita Injil itu disampaikan? Ya, dia mulai kehilangan jawaban. Saya bilang, Injil kan diberitakan untuk orang-orang yang belum kenal Yesus, supaya mereka bisa mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena itu yang menjadi kebutuhannya. Karena kalau dia tidak terima Yesus, terancam hidupnya. Karena dalam iman Kristen yang paling fundamental, orang yang percaya Yesus digaransi diselamatkan. Yang tidak percaya Yesus tidak diselamatkan. Itu keyakinan iman yang paling fundamental dari kekristenan. Soal orang mau percaya atau tidak percaya itu urusan lain. Tetapi yang ku yakini seperti itu. Maka tugasku adalah memberitakan Injil kepada semua orang yang belum percaya. Supaya mereka pun menerima Yesus seperti aku dulu belum percaya dan menerima Yesus. Dan diselamatkan oleh karena iman. Amin, saudara? Bisa paham ya? Tapi kalau kemudian dilarang karena konteks berbangsa harus bertoleransi. Bertoleransi artinya mesti mengerti. Banyak pemimpin-pemimpin kita juga nggak mengerti arti kata toleransi. Toleransi artinya kita menghormati orang yang berbeda kepercayaan kepada kita. Tapi sebaliknya dia juga harus menghormati kita yang berbeda kepercayaan dengan dia. Dan kepercayaan saya salah satunya adalah tugas misi pemberitaan tentang Yesus. Pemberitaan tentang Injil. Saya tidak memberitakan Injil untuk menjadikan orang Kristen dan masuk dalam gereja saya, organisasi saya, tidak. Saya memberitakan Injil supaya orang-orang bertemu Yesus dan mereka menjadi anggota kerajaan sorga. Itu Injil. Ada lagi yang berkata begini, Pak Joshua khotbah saja, tapi nggak usah bawa-bawa nama Yesus karena di sini yang nanti hadir ada pejabat-pejabat yang bukan Kristen. Terus? Saya khotbah tanpa bicara tentang Yesus. Itu namanya pidato, bro. Saya jadi manusia gara-gara Yesus. Saya kalau tanpa Yesus sampah. Sampah saya tanpa Yesus, saya ini debu tanah sampah. Bahkan bukan debu tanah, lumpur. Lumpur dosa. Terus saya kalau mau berkhotbah, khotbah tentang siapa? Kalau bukan tentang Yesus. Ya Tuhan saja, Pak. Ya sebut Tuhan tapi nggak usah nama Yesus. Pertanyaan saya, kok orang jadi tersinggung kalau saya bicara Yesus, tapi kalau saya bicara Tuhan, bicara Allah dan lain sebagainya, orang bisa amin massal. Ya.
Tapi begitu saya bicara tentang Yesus, kayaknya satu-satu bubar. Saya beberapa kali buktikan. Saya dapat tugas ronda. Ya, di daerah saya, di perumahan sana. Tidak usah saya sebut, nanti didengar juga sama mereka, kasihan. Jadi bapak-bapak ini kan dari satu RT saya tugas ronda. Pendeta juga harus ikut dong. Saya ikut ronda, Pak. Ya biasa bapak-bapak kan kalau ronda yang pertama dipersiapkan bukan peralatan keamanan, tapi apa? Peralatan bakar-bakar. Ya, pergi ke Keramat Jati beli ikan untuk dibakar. Ya, segala macam minuman, kopi segala macam disiapin. Saya bilang ini mau ronda atau pesta? Ya, tapi begitulah. Akhirnya tengah-tengah malam ya terlibat cerita, ngomong kenalan. Oh, dari mana? Oh, ini ya Pak, iya. Ya, saya kalau begitu kan selalu saya duluan mas, ya saya pendeta Pak. Artinya supaya nggak panjang lebar. Ya, artinya kalau dia sudah tahu saya pendeta dan dia mau menerima saya apa adanya, berarti dia siap-siap dengar bahasa pendeta dong. Iya toh? Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Oh, akhirnya mereka bertanya, apa bedanya Pak? Ini, itu dan sebagainya. Oke, ketika kita bicara tentang Tuhan secara universal, semua amin Pak. Tapi begitu saya mulai spesifik, ya itu sebabnya saya dan orang Kristen pada umumnya mengakui hanya satu Tuhan yang benar. Yesus Kristus namanya, hanya dialah Juru Selamat. Iman Kristen mengatakan tanpa percaya kepada Yesus, tanpa menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak, binasa, neraka. Itu kata ajaran Kristen. Sambil bicara, oh gitu ya Pak. Ya, mulai satu-satu. Pak, saya pamit dulu Pak, mau keliling Pak. Ya, akhirnya perkumpulan itu bubar secara alamiah. Saya sadar gara-gara nama Yesus. Memang ketika nama Yesus diberitakan, ya mulai ada penyaringan. Tapi ada juga satu yang akhirnya jadi akrab. Boleh main ke rumah Bapak? Oh boleh. Jangan ke rumah saya aja Pak, ke gereja kami ada di sini. Oh gitu ya. Halo, saudara-saudara yang kasih. Nah, akhirnya begini. Ketika mereka mengatakan, karena mendengar perkataan Yesus, mereka mulai tafsir. Dia ini kayaknya nabi yang akan datang. Ini kan, ada yang bilang, oh dia kayaknya ini Mesias yang dijanjikan. Dua, mengatakan hal yang baik. Dari perkataan Yesus mereka membangun penilaian, dia inilah nabi yang akan datang. Saya mau tanya, nabi yang akan datang, penilaian ini terbangun untuk Yesus baik atau buruk? Baik kan? Karena nabi itu berbicara hamba Allah, utusan Allah, juru bicara Allah. Baik dong, predikat yang baik, penilaian yang baik tentang Yesus. Dari apa yang Yesus katakan orang menilai. Jadi kadangkala kita tidak bisa menolak itu. Dari perkataan seseorang lah orang itu dinilai. Ya toh? Jadi makanya jaga perkataan kita, jaga ngomongan kita, jangan asbun. Ya, orang nilai kita dari perkataan kita. Dari pengajaran kita orang menilai. Ya, lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Yang lain bangun penilaian yang berbeda. Dia Mesias. Dialah yang diurapi yang telah dijanjikan oleh para nabi. Karena ciri-ciri berbicaranya, kata-katanya, semua penilaian itu dibangun. Saya mau tanya, penilaian bahwa Yesus adalah Mesias bagus atau tidak? Bagus. Tapi kemudian ada penilaian yang ketiga Pak, Ibu. Apa itu? Penilaian yang mengatakan bukan. Ya, membantah dua penilaian positif ini. Ya. Dikatakan pas ayat 41 pasal 7 itu. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Dibantah. Kemesiasan Yesus dibantah. Bukan. Alasan bantahannya apa? Karena Yesus dikira orang Galilea. Ya. Lalu kemudian padahal Yesus baru datang dari Galilea karena perjalanan keliling saja. Saudara, tapi orang bangun penilaian, oh dia dari Galilea, dia orang Galilea kayaknya ini. Dia orang Galilea nih. Ya. Lalu orang bilang begini, bukan, itu dia bukan Mesias karena yang ku tahu Mesias bukan dari Galilea.
Wah, ada orang juga yang sok tahu dengan gayanya yang yakin-yakin banget. Ada memang tipikal orang kayak gitu. Dia nggak tahu banyak, cuma dengar-dengar, cuma kira-kira, tapi bicaranya seperti malaikat yang tidak punya kesalahan. Nah ini ada orang tipikal begini, dia bukan Mesias. Saya tahu kok, saya tahu. Ini dia dari Galilea. Padahal saudara-saudara, seluruh Alkitab kasih tahu, Yesus itu dari Bethlehem, dari keturunan Daud, lahir dari kampung Bethlehem. Kitab suci mengatakan Mesias itu. Dan dia tidak tahu Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud yang akan lahir di Bethlehem itu sudah ada di depan mereka, gitu loh. Tapi cuma karena mereka itu punya kesombongan, kadang-kala orang yang punya pengetahuan gitu ya, apalagi dari elit agama, kita ini so melayani Tuhan sebelum ngana papi lahir. Orang Manado ini kalau bicara kan kadang-kala, ngana jadi pendeta baru kemarin. Ngana tahu, ngana papi belum lahir kita sudah jadi pendeta. Sadar. Ya kadang-kala kita tanya sama Om, terus sekarang Om jadi apa? Pandoti. Kalau dulu jadi pendeta harus dibangga-bangga, sekarang jadi apa? Jadi saudara-saudara dulu melayani Tuhan, sekarang nggak tahu. Ini sindrom masa lalu, sindrom kejayaan masa lalu. Mestinya melayani Tuhan tidak punya sindrom kejayaan masa lalu. Karena melayani Tuhan itu sampai napas terakhir putus. Kita harus tetap jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, polemik perbedaan tentang siapakah Yesus itu, saudara-saudara, akhirnya kita kembali kepada kata kitab suci. Ayat 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Ya benar dong. Dan betul yang dipertengkarkan ini yang ada di depan mereka memang sesuai dengan kitab suci toh. Tapi penilaian, tafsir, ini yang saya bilang, tafsir orang-orang tertentu terhadap perkataan Yesus tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya, itulah yang menjadi polemik teologi. Terjadilah perpecahan. Ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mau berpikir begini, aduh, saya mau aman aja supaya semua orang bisa ya kita ini aja lah, jangan ada perbedaan. Nggak mungkin. Hal yang termustahil dalam percaya Yesus adalah tidak ada perbedaan. Nggak mungkin. Ya. Kecuali Anda mau kembali apa kata kitab suci. Kecuali Anda mau kembali ke sini dan mengakui Yesus yang dikatakan Alkitab. Jangan pakai tafsiranmu. Jadi apa yang Alkitab perkenalkan, Yesus yang mana yang Alkitab perkenalkan, itu yang kau harus terima dan aminkan dan hidupi. Emang ada Yesus yang lain Pak Yusuf? Ada. Coba buka ini ayat yang saya suka sampaikan di 2 Korintus 4 ayat 11 ya. Coba minta tolong dimunculkan 2 Korintus 4 ayat 11. Ini ayat terakhir kayaknya. Saya diperintahkan hanya 30 menit, nggak boleh lebih. Ini baru 21 menit ya. Halo? Sudah? 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Saya ngomong apa tadi? Salah saya kali ya. Yang Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Ayat 4-nya. Bukan ayat 10. Ini dia. Baca sama-sama. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi di zaman rasul-rasul masih hidup nih, saudara-saudara, sudah ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang tidak diberitakan oleh rasul-rasul. Sudah ada orang yang memberikan roh yang lain. Bukan roh yang dijanjikan oleh Yesus yang akan menimbulkan air kehidupan. Aliran-aliran air kehidupan. Terus sudah ada yang memberitakan Injil yang lain.
Alamak. Itu dari zaman dulu itu, Bro. Sas. Amang, Dainang. Itu sudah dari zaman dulu. Nah makanya jangan kaget sekarang ini ada begitu banyak konsep tentang Yesus. Yang sebelah juga ikut-ikut bicara tentang Yesus. Dia yang kasih nama Isa. Ya. Semua agama bicara tentang Yesus. Semua orang bicara tentang Yesus. Lalu kemudian semua orang terjebak. Kalau begitu yang mana yang benar? Saya selalu bilang kembali ke Alkitab. Ini tadi kita baca. Bukankah kitab suci berkata, makanya kitab suci harus jadi ukuran, parameter tunggal, bukan teologi masing-masing agama, teologi masing-masing aliran dalam kekristenan. Nggak bisa, saya suka bilang, kalau teologimu kau jadikan ukuran bagi teologi yang lain, teologi agama, misalkan teologi agamamu, kau pakai untuk mengukur agamaku, nggak kena. Teologi Protestan mau menghakimi teologi karismatik mau menghakimi teologi Pantekosta, teologi Pantekosta mau menghakimi teologi Protestan. Begitu saling menghakimi satu dengan yang lain. Nggak ketemu. Terus bagaimana dong? Alkitab. Untuk apa Tuhan buat ini Alkitab? Alkitab ini harus menjadi ukuran iman. Amin. Alkitab ini yang harus menjadi wasit bagi semua ajaran, doktrin, teologi, dogma apa saja. Saudara, akhirnya ada seorang yang muncul ketika pertikaian itu terjadi. Ya, kalau kita pindah ke ayat 45 gitu, itu ayat 46 penjaga-penjaga itu bilang, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Lalu lihat sikap pemimpin agama, ayat 47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Semestinya ada tambahan kata ini. Adakah kamu juga disesatkan? Pakai Hah? Jadi dia mesti, adakah juga kamu yang disesatkan? Hah? Karena dia sudah jengkel sama ini penjaga-penjaga. Disuruh tangkap Yesus, pulang tangan kosong, lalu pakai bela-bela Yesus lagi. Kayaknya hebat banget itu orang, Pak. Kami bagaimana mau nangkap? Kami terpesona, kata-katanya aja menggetarkan hati, Pak. Kau sudah disesatkan sama dia? Hah? Kira-kira. Jadi kira-kira begitu itu bahasanya kan. Aduh, saudara, ini kisah nyata. Satu kali saya buka persekutuan doa di satu kantor di daerah Kebon Sirih. Itu kebetulan kita pakai area militer punya. Ada kenalan, kasih pakai di situ. Pusjanstra kalau Anda tahu itu. Terus saudara-saudara, kemudian setelah itu karena satu dan lain hal kami sudah dapat tempat di Kasih Bersaudara, dipindah lah akhirnya di Raden Saleh tahun berapa itu pokoknya. Ternyata ada orang bergabung kepada kita untuk mengikuti pelajaran di kelas yang kami buka. 2 orang. Belakangan kami tahu rupanya dia anggota militer dan bagian yang mata-mata. Istilahnya dia ditugaskan untuk memonitor, mencari tahu siapa kami, kelompoknya apa, dan ajaran apa. Ya, dan pasti sudah siap sesuatu. Kalau kami melakukan sesuatu yang menyimpang dan membahayakan dan sebagainya katanya, akhirnya dia bersaksi. Jadi dia ikut, Pak. Jadi beberapa kali pelajaran berlangsung, semakin penasaran. Loh, yang kami dengar ini Pak Joshua Teu ajarkan hal-hal yang menyimpang bahkan melawan kepada konstitusi negara. Semakin dia penasaran, dia ikut belajar terus. Akhirnya apa Pak? Konklusi terakhir. Dia ikut dibaptis dalam sebuah retreat. Mereka berdua ikut dibaptis. Ini Doran 2, ini tentara ini yang justru bertobatnya menangis-menangis, air mata bangka-bangka sampai ingus keluar Doran 2. Karena dia lihat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, firman Tuhan disampaikan. Akhirnya lapor kepada bosnya kan. Sampai sekarang bosnya itu teman baik sama saya. Pensiunan Jenderal Bintang 1. Asal ketemu, Pastor, siap. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan apa yang dikatakan Alkitab itu luar biasa.
Amin. Perkataan Yesus yang kita butuhkan, firman Tuhan yang kita butuhkan. Makanya kenapa sekolah kami kasih nama Kalam Kristus. Kalam itu sabda, firman. Tapi bukan firman Ginting, bukan firman Situmorang, apalagi firman Latumahina, bukan. Ya, tapi firman Kristus, kalam Kristus gitu loh. Amin. Kalam Kristus. Tapi kalam tanpa Kristus, silom itu. Ya. Jadi kalam Kristus, sabda Kristus. Nah, kenapa? Karena saya percaya yang dibutuhkan orang adalah kalam Kristus. Perkataan Sang Mesias. Sabda Yesus, itulah yang mengubah kita. Makanya saya komitmen, saya pendeta kalau bukan perkataan Yesus, bukan firman Tuhan yang saya sampaikan, enggak ada gunanya saya jadi pendeta. Enggak ada gunanya saya jadi hamba Tuhan kalau bukan Yesus yang kuberitakan. Mau kontroversi pengajaran saya, mau pro kontra ditimbulkan, tapi saya tahu pasti ada orang-orang yang akan diselamatkan dari pemberitaan ini. Amin. Akhirnya saudara-saudara muncul Nikodemus setelah polemik pertikaian itu. Ayat pertama yang tadi saya baca itu ayat 51. Nikodemus bilang begini, tapi dari ayat 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka. Dulu di Yohanes 3, kalau ini bahasanya Anda buka Yohanes 3, Anda lihat Yohanes datang kepada Yesus, Nikodemus datang kepada Yesus, lalu kemudian bicara tentang kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Nah, Nikodemus yang ini, yang kemudian tersentak juga dengan pengajaran Yesus, saya yakin dia setuju dengan pengakuan penjaga-penjaga itu. Wah, ini benar mereka, ini benar. Saya sudah alami. Istilahnya Nikodemus, saya sendiri, saya sudah pernah bertemu Yesus, saya dengar dia punya perkataan. Saya gak bisa ngomong. Saya ini profesor teologi tapi waktu berhadapan Yesus, aduh kayaknya semua yang kumiliki gak ada artinya. Semua pengetahuan yang ku raih dari perguruan tinggi di mana saya sekolah, saya sudah keliling dunia untuk sekolah doktor teologi. Tapi ini ada teolog bicara gitu tapi gak usah dibahas. Cuma maksud saya, dia akan berkata setelah saya berketemu Yesus, gak ada artinya. Siapa tahu saudara? Paulus. Sebelum dia jadi Paulus, dia Saulus. Dia ahli Taurat termuda, terpintar, terjenius di angkatannya. Dan dia orang menjadi kandidat pemimpin agama Yahudi yang paling kuat ketika itu. Ya, dia punya perkataan, dia punya cara-cara berbicara yang hebat, pengetahuannya luas, masih muda. Tapi kemudian dia jadi pemimpin untuk membunuh para pengikut Yesus. Dia mengejar para pengikut Yesus. Dia mendapat surat kuasa yang hebat sekali dari elit-elit agama Yahudi. Dan juga di backup dengan kewarganegaraan Romanya yang bergengsi itu. Lengkap sudah yang dia miliki. Tapi waktu di perjalanan di Gaza, Yesus bertemu dengan dia dalam suatu peristiwa yang menggetarkan hatinya. Dia tersungkur, saudara-saudara. Sejak itu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Apa yang terjadi? Dalam pernyataannya dia bilang, pengenalanku akan Tuhan membuat aku harus berkata ini. Semua yang kumiliki, pengetahuan, apapun yang kubanggakan dulu, ternyata tidak bisa dibandingkan dengan Yesusku. Semua aku anggap sampah. Amin, saudara. Nikodemus juga begitu. Nikodemus bilang, saya sudah pernah ketemu dia, saya sudah pernah dengar dia bicara langsung, saya dengar sendiri dia bicara, saya nggak bisa bantah. Ini penjaga-penjaga ini benar. Akhirnya ketika polemik itu mulai meruncing, bersepakat mau bunuh Yesus, Nikodemus muncul. Nikodemus bilang begini, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Artinya bagaimana mencegah orang-orang pintar ini, para ahli Taurat, orang Farisi yang ganas-ganas ini, elit-elit agama yang brutal-brutal ini, yang bengis. Elit agama mesti gak boleh brutal ya, gak boleh bengis ya. Ya ini berarti yang salah spiritnya,
Ya karena memang ini roh turun-temurun kayaknya. Jadi kalau pemimpin agama itu kadang-kala ekstrim loh. Ya bengis-bengis, waduh perintahnya kejam-kejam. Ya tangkap dia, ekskomunikasikan dia. Terus yang ngeri-ngeri gitu loh. Ya, tapi saudara-saudara yang kasih, muncul seorang Nikodemus. Nikodemus bilang begini, bagaimana caranya menghadapi mereka? Munculkan dari ayat itu juga. Dari Alkitab juga, dari kitab suci untuk bungkam dia, bungkam berdasarkan hukum-hukum Allah yang mereka juga sendiri pelajari. Nikodemus bilang begini jadinya, apakah hukum Taurat? Kan mereka bangga-banggakan hukum Taurat, bahkan mereka bilang, kalau kau tidak kenal hukum Taurat, terkutuk kamu. Begitu loh, saudara-saudara, di atas ayat-ayat di atas kan kamu lihat kan, terkutuk kamu. Bicaranya elit-elit agama ini selalu terkutuk kamu, sesat kamu, bidat kamu, terkutuk kamu, mampus saja kamu. Lah, mestinya tapi itu agama. Beda Yesus. Yesus bukan pemimpin agama. Yesus pemimpin kehidupan. Itu beda. Makanya kata-katanya menghidupkan. Kalau kita pengikut Yesus bukan jadi pengikut agama mestinya. Pengikut Yesus adalah pengikut kehidupan. Makanya kata-kata kita harus menghidupkan, harus memberi semangat, harus membangkitkan semangat orang dan sebagainya. Yesus beda. Makanya beda sekali. Orang bilang beda banget dengan pemimpin gua nih. Yesus nih. Ya, pemimpin agama saya bicara begini, tapi Yesus bicaranya lain, luar biasa. Nah, akhirnya dia bilang begini, bukankah, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Mereka tahu pertanyaan ini pertanyaan alegoris, pertanyaan yang membuat orang harus introspeksi diri. Kau tahu hukum Taurat kan? Kau tahu hukum kan? Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat kita, apakah hukum agama kita membenarkan orang dihakimi, dihukum tanpa beri kesempatan dia untuk menjelaskan apa yang dia percayai dan tanpa kita periksa bagaimana kehidupannya? Jawab. Gak ada yang bisa jawab, tapi jawabannya apa? Ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Artinya gini, apakah kau sama dengan Yesus itu dari Galilea yang penyesat ini? Suara banyak akhirnya menyerang Nikodemus. Apakah kau juga seorang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saya mau tanya, klimaksnya dari perikop ini, saudara mengerti? Akhirnya orang berdiri pada pendapatnya masing-masing, tapi pakai atas nama Alkitab, nama kitab suci. Periksa kitab suci. Nah, Nikodemus pemimpin agama coba disuruh teman-teman dibilang periksa kitab suci. Ya, saya sudah periksa kitab suci. Ya. Memang tidak ada nabi dari Galilea. Pertanyaannya, kau kenal enggak Yesus yang kau suruh tangkap itu? Apakah betul-betul dia orang Galilea dari Galilea? Atau cuma dia pernah tinggal di Galilea tapi dia sebenarnya aslinya orang Bethlehem? Mesti diselidiki baik-baik. Ya. Joshua itu kan orang Batak. Bukan dia orang Manado. Kalau beta dengar dia pun logat itu Ambon sekali. Terus yang mana yang benar? Dia orang Jakarta. KTP-nya Jakarta. Anda dia Makassar. Dia Toraja, dia ajar presiden bahasa Toraja. Misalkan gitu kan. Lalu orang ribut. Ya. Siapa sebenarnya dia? Orang yang cuma tahu setengah-setengah gara-gara cuma dengar nggak periksa baik-baik. Dari mana akhirnya punya bangunan penilaian yang salah. Mestinya kalau dia pelajari baik-baik, dia studi tentang saya. Mereka akan berkata, semua klaim itu benar. Yesus orang Galilea, iya. Karena apa? Dia pernah tinggal lama di Galilea melayani. Dia pernah, Yesus orang Betani, iya bisa. Dia akrab, punya kerabat di Betani. Dia orang mana? Dia orang Bethlehem. Dia orang, semua. Saudara-saudara. Saya orang Batak atau bukan? Siapa yang berani menyangkal saya bukan orang Batak? Sida butar doa ya. Manado banget. Makassar, darah Makassar, Jack. Mau apa? Saudara-saudara, Jakarta.
Eke orang Jakarta. Penduduk Rawajati asli. KTP Rawajati bro. Pancoran Jakarta Selatan. Kode pos hafal 12750.